Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk materi beriman kepada kitab-kitab Allah dan lebih mencintai lagi terhadap Al-Quran. Hari ini adalah pertemuan terakhir pada bab ini. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita akan membahas daripada tentang perbedaan kitab dan suhuf, serta nabi siapa saja yang menerima suhuf dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak sekalian, kita simak dan kita belajar sama-sama. Selamat belajar. Oke anak-anak sekalian, di sini kita akan belajar mengenai tentang Al-Qur'annya ya. Di mana Al-Qur'an merupakan sebagai kitab suci umat Islam, panduan hidup umat Islam, panduan hidup seluruh manusia yang ada di dunia ini agar kehidupannya selamat dunia sampai dengan akhirat. Terutama untuk kita yang merasa muslim, maka kitab yang wajib kita imani dan kita jalani, kita laksanakan adalah kitab Al-Qur'an. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Ini sudah kita bahas kemarin ya anak-anak sekalian. Oke, kita lanjutkan tentang bahwa perbedaan kitab dengan suhuf. Jadi dalam Islam ada yang dikatakan dengan kitab dan ada yang dinamakan dengan suhuf. Apa bedanya? Jadi wahyu-wahyu Allah itu yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibentuk atau berbentuk kitab atau dibukukan, dan ada juga yang berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Jadi gampangnya, kitab itu merupakan wahyu Allah yang berbentuk buku yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf wahyu Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah ya. Jadi belum dibukukan, belum dijadikan satu gitu. Nah, namun keduanya itu sama-sama wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, keterangannya di sini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa ya. Oke, nah secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah yang pertama ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menerima 10 suhuf. Ada Nabi Musa. Nabi Musa menerima 10 suhuf ya. Nah, kitab suhuf ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya, baik suhuf maupun kitab, itu sama-sama firman dari Allah yang diturunkan kepada para rasul. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf antara lain bahwa isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itu, ya. Jadi ini diantara perbedaan antara kitab dengan suhuf, ya. Lalu apa hikmah kita beriman kepada kitab yang Allah turunkan? Nah, Allah kan menurunkan, kita tahu tidak Al-Quran aja ya. Kemarin ada Taurat, ada Zabur, ada Injil gitu. Nah, apa hikmahnya dengan kita mengimani kitab-kitab Allah itu? Nah, dari buku yang kita pelajari, buku cetak yang ada di tangan kalian juga, kita bisa ambil beberapa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, bahwa memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu ini benar dan salah dari mana? Ya dari kitab-kitab tersebut. Kalau untuk sekarang kita adalah dari kitab Al-Quran. Ya kita tahu bahwa ini benar, ini salah. Dari mana? Ya dari petunjuk Al-Quran dari Allah
yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para rasul. Dalam hal ini adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jadi kalau kita berdiskusi, biasakan berdiskusi dengan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ketika kita mencari kebenaran, maka kita akan kembalikan kepada sumbernya yang maha benar, yaitu Allah. Maka di mana kita akan menemukannya jawaban yang paling benar? Ya di dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah SAW. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dalam Islam dikenal syar'uman qablana, syariat orang-orang sebelum kita, di mana orang-orang sebelum kita juga pasti mempunyai syariat, dan itu disampaikan, dikhabarkan melalui Al-Quran. Di sana banyak kisah-kisah atau sejarah-sejarah, atau yang kita bahas kemarin di antara isi Al-Quran adalah tarikh atau sejarah orang-orang terdahulu sebagai kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan mendapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada diri kita. Itu diantara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk orang Islam atau umat Islam yang mengaku dirinya sebagai Muslim, kitab yang wajib diimani adalah Al-Quran. Di mana keutamaan Al-Quran yaitu diantaranya bahwa membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca komik ataupun novel ataupun baca internet. Ketika kita baca koran, kita hanya dapat informasi di situ. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan informasi sekaligus mendapatkan pahala. Yang mana pahalanya itu sangat banyak, bahkan dihitungnya bukan per surat, ya, bukan per surat, bukan per juz, bukan per halaman, melainkan per huruf. Yang satu hurufnya dibalas dengan 10 kali kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, ya kan? Akan tetapi alif satu huruf, ya kan? Lam harfun. Lamnya satu huruf, wa mimun harf. Dan mimnya satu huruf. Jadi alif, lam, mim itu udah 3 huruf. Berarti kalau kita ngaji baca alif lam mim aja gitu kan, alif lam mim 3 kali 10 30. Kita lanjutin, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa huruf tuh? Dikali 10, ya kan? Jadi banyak banget pahala kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Belum lagi ketika kita memahami isi Al-Quran. Ya, ketika kita memahami isi Al-Quran, kita akan amalkan dalam kehidupan kita, maka selamatlah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat gitu. Dan ketika membacanya, tapi Pak, saya bacanya belum lancar, saya bacanya masih terbata-bata. Bagaimana? Kata Rasulullah, barang siapa yang belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran dan membacanya dengan terbata-bata, maka dia akan tetap mendapatkan 2 kebaikan. Ya, jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia masih terbata-bata bacanya, maka kata Rasulullah dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Bayangkan, terbata-bata aja dapat 2 kebaikan. Lalu bagaimana kalau bacanya baik, sempurna, benar makhrajnya, benar hukum tajwidnya, sesuai dengan kaidah yang diturunkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka insya Allah dia bersama para malaikat kelak di surga.
Amin, gitu ya. Belum lagi kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran, gitu ya, maka yang diuntungkan bukan hanya kita. Pertama, ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran, maka kita akan menjadi ahlullah. Kita akan menjadi keluarganya Allah yang ada di dunia. Sebagaimana keluarga, pasti apapun yang diminta akan mudah diberikan. Ya kan, kita minta uang jajan misalnya sama orang tua, pasti orang tua gampang ngasih. Kenapa? Karena itu orang tua kita, kan gitu. Tapi kalau mintanya sama orang tua yang lain susah, kan gitu. Ketika keluarga ada apa-apa minta tolong pasti gampang. Bayangkan ketika kita menjadi keluarganya Allah, gitu. Maka kata Rasulullah kan, kata Allah, barang siapa yang menyakiti keluargaku di dunia, maka dia telah menyakiti aku. Ketika sahabat bertanya siapa keluarganya Allah di dunia, yaitu para penghafal Al-Quran, para ahli Quran. Ya, maka ketika kita menjadi ahli Quran, kita membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka kita telah menjadi ahlul Quran. Dan ketika kita menjadi ahlul Quran, maka kita menjadi keluarganya Allah. Dan apapun yang kita inginkan, insya Allah akan mudah kita dapatkan, gitu. Dan kita pun akan mendapatkan jaminan dari Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahkan ketika kita bisa menghafal Al-Quran, orang tua kita pun kelak di akhirat akan diberikan oleh Allah mahkota atau jubah kebesaran ahli surga yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sehingga orang tua kita akan kebingungan kelak di surga ketika malaikat memakaikan mahkota jubah itu kepada orang tua kita. Orang tua kita akan bertanya, ya malaikat, ya Allah, gitu kan, kenapa saya memakai jubah ini? Ini jubah bagus banget gitu, ini jubah keren banget gitu. Padahal saya nggak punya amalan yang istimewa gitu. Akhirnya malaikat menjelaskan bahwa ini disebabkan karena engkau mempunyai anak yang ahli Quran, anak yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, semoga dengan pelajaran ini akan lebih mendekatkan lagi diri kita terhadap Al-Quran. Untuk yang masih belum lancar membaca Al-Qurannya, bisa belajar membaca Al-Quran ya. Untuk yang sudah lancar, bisa didawamkan setiap hari membaca Al-Quran. Baik itu 1 hari 1 halaman tidak masalah gitu ya. Bisa one day one juz, alhamdulillah gitu. Setiap 1 bulan hatam, 1 bulan hatam. Kalaupun belum bisa, didawamkan setiap hari minimal 1 ayat baca Al-Quran. Dan 1 ayat itu pasti lebih dari 1 huruf, kecuali beberapa surat seperti surat Nun ya, itu hanya 1 huruf gitu ya. Tapi nggak ada masalah, itu ayat pertama, ayat keduanya kan lebih dari 1 huruf. Nah, artinya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di setiap harinya gitu. Dan mudah-mudahan itu akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga kelak Allah catat kita sebagai ahlul Quran dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di akhir pembelajaran untuk hari ini, karena ini adalah pertemuan terakhir di bab ini, maka kalian klik link yang ada di bawah. Itu sebagai penilaian harian atau penilaian ulangan harian di bab ini ya. Jadi jangan sampai lupa diklik, diisi dan dikirim link yang ada di bawah ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.